Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Semuanya pasti dalam keadaan yang luar biasa ya. Selamat datang di ibadah sekolah minggu online GBI MPI Rayon 15 Palembang. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wow. Nah, minggu ini minggu yang spesial adik-adik. Kak Sandi mau ucapin selamat Hari Paskah. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, setiap kali kita merayakan Paskah, kita ingat ada kebaikan Tuhan, ada kasih Tuhan untuk setiap kita. Nah, adik-adik yang ibadah sama kakaknya atau papa mamanya, boleh ucapin sama sebelahnya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, Kak Sandi mau ngomong nih sama adik-adik semua. Jesus love you. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tepuk tangan dong yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, oke, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kak Sandi undang adik-adik bangkit berdiri yuk. Yang sudah berdiri boleh ambil sikap doa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Sandi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami juga sayang sama Tuhan Yesus. Sekarang kami undang Tuhan Yesus hadir di rumah kami. Kami siap memuji, melompat untuk Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang sudah siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wow, keren banget adik-adik. Semuanya siap memuji Tuhan ya. Oke, sekarang kita sama-sama muji Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan di pihak kita, gak ada yang bisa melawan kita. Kita akan selalu jadi pemenang, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama ada kemenangan. Oh yeah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Sekali lagi, ada kuasa. Ada
Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kita percaya kita semua sudah ditebus oleh darah Kristus. Amin. Mari semuanya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yeay, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita naikkan sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. sekali lagi katakan sekarang. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, Mari sama-sama. karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, kita naikkan dari awal bersama-sama. Sekarang telah Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Hey! Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Mari sama-sama injak iblis. dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih lagi tepuk tangan. Oleh Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. sekali lagi, mari lambaikan tangannya. Oleh Darah anak domba, oleh kesaksian siapa? oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Oleh darah anak. Oleh darah anak. Sekali lagi. Oleh darah anak domba. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Woo! Yes, sorakan Yesus dahsyat 3 kali ya. 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Woo! Oke, adik-adik boleh duduk lagi. Boleh siapkan hatinya sebelum kita dengerin firman. Kita mau sembah Tuhan. Boleh tutup matanya. Kita sama-sama naikkan pujian berikut ini. Mari datang sama Tuhan. Yang terindah
hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari datang sama Tuhan, sembah Dia, katakan bersama-sama, kasih yang terindah, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. karya terbesar Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama katakan, Hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sambil mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. haleluya. Yuk tutup matanya sekali lagi. Sambil berdiri, buka kedua tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, di hari Paskah ini di hari Paskah ini kami datang kepada Tuhan. kami datang kepada Tuhan, Kami naikkan syukur kami. kami naikkan syukur kami. Terima kasih kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari adik dibuka kedua tangannya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Sembah Tuhan adik-adik. Sembah Tuhan Yesus. Tutup matanya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dia
sudah mati buat dosa-dosa kita. Dia sudah selamatkan kita. Dia beri kita hidup yang kekal. Ayo adik-adik, papa mama, ucapkan terima kasih, sembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami. Engkau sudah kalahkan maut. Engkau sudah kalahkan si iblis yang jahat. Sehingga kami boleh hidup dalam kemenangan. Kami ditebus. Kami diampuni. Kami diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih. Yesus Engkau bukan bumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Yesus Engkau bukan bumi. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau bukan bumi. Haleluya. 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 Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus untuk hari Paskah ini, untuk kemenangan atas setiap dosa-dosa kami Tuhan, atas hidup kami yang lama. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Kami bisa memiliki keselamatan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah terus karya-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Bahkan hidup kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Kami rindu semua orang bisa kenal Yesus, semua keluarga kami bisa diselamatkan seperti Tuhan sudah menyelamatkan kami. Sebentar kami akan dengar cerita Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau tenangkan hati pikiran kami, Tuhan mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengarkan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Adik-adik boleh duduk kembali, kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Kak Oktav ucapin selamat Paskah buat adik-adik, papa mama dan semua kakak-kakak sekolah minggu. Kita bersyukur, kita bersuka karena setiap kita merayakan Paskah, kita diingatkan kembali bahwa ada Tuhan Yesus yang baik, yang sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan setiap dosa-dosa kita. Yang mengerti dan percaya, katakan amin. Dan hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau cerita tentang Paskah adik-adik, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini dia judulnya. Nah, adik-adik, kalau kita mau cerita tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Ya, ini judul ceritanya hari ini. Kayaknya ada sesuatu yang bergerak ya. Masih agak samar. Kita belum bisa baca tulisannya. Udah ada yang terlihat? Ada yang sudah bisa baca tulisannya?
Bisa baca adik-adik? Ya. Nih, apa bacaannya? Bangkit. Sama-sama. 1, 2, 3. Bangkit. Coba kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi kita. Nah, adik-adik, Kak Oktap akan tunjukkan kepada kita semua ada satu video. Video ini menceritakan tentang ada seorang yang pernah hidup, lalu dia mati adik-adik. Nah, waktu dia baru saja meninggal, keluarganya ini dengar ada satu ibadah KKR, kebaktian kebangunan rohani yang besar adik-adik. Lalu keluarganya ini bawa keluarganya yang meninggal ini, kayaknya seorang ayah, ke ibadah tersebut. Nah, pada waktu di ibadah tersebut, hamba Tuhannya, pendetanya mendoakan orang yang meninggal ini. Dan di situ mukjizat terjadi, apa yang tidak pernah dipikir, apa yang mustahil Tuhan nyatakan, Tuhan bekerja, Tuhan lakukan mukjizat dan orang itu dibangkitkan adik-adik. Tapi setelah dia dibangkitkan, beberapa waktu kemudian dia mati lagi adik-adik. Nah, ini videonya. Kita nonton sebentar ya. Ya, dibawa dengan ambulan dari rumah sakit ke ibadah tersebut. Nah, ini bapak ini sudah tidak bergerak. Dia baru saja dipanggil oleh Tuhan. Lalu pendetanya menghampiri dan beberapa orang di situ mulai berdoa. Seorang pendeta yang bernama Chris, Pastor Chris, ya, adik-adik berdoa buat orang ini. Beberapa orang yang hadir di situ mereka geleng-geleng kepala, kayaknya mustahil, kayaknya tidak mungkin. Tapi ada beberapa orang yang juga turut berdoa, mereka juga mendoakan supaya kuasa Tuhan terjadi di tempat itu, di gereja itu adik-adik. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba orang yang sudah meninggal ini, dia bangkit lagi. Tuhan beri kesempatan orang ini hidup kembali. Coba tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wow. Dan orang-orang yang ada di gereja itu, yang ribuan, mereka meloncat, mereka bersuka melihat orang ini bangkit lagi adik-adik. Nah, waktu pertama jalan agak sepertinya susah, tapi lama-kelamaan dia bisa loncat-loncat. Dia girang sekali, apalagi keluarganya. Lalu dia datangi velvet tempat tidurnya tadi, dia angkat adik-adik. Sesuatu yang mustahil terjadi di tempat itu. Wow, luar biasa adik-adik. Beberapa orang menangis terharu melihat karya Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, orang ini dibangkitkan, tapi kau tak percaya, dia mati lagi adik-adik. Ya, hanya diberi kesempatan 2 kali untuk hidup. Tapi yang satu ini, dia hidup, mati, dia dibangkitkan, dan dia tidak mati lagi, dia hidup selamanya. Adik-adik tahu? Ya, dia Yesus, Tuhan yang kita sembah. Kita akan lihat videonya lagi ya. Once upon a time, in a town called Nazareth, lived an ordinary girl. Mary was her name,
said you will have a baby boy, but don't be afraid. God is with you, just call him Jesus, Savior, Son of God, the King of Kings. Dia Yesus anak Allah, dia penyelamat umat manusia. Selama dia hidup, dia layani banyak orang, dia sembuhkan banyak orang. Dia pernah meneduhkan badai, dia pernah berjalan di atas air. Dia selamatkan banyak orang pada waktu itu. Tapi ada orang-orang yang gak suka. Lalu mereka menangkap Tuhan Yesus dan mereka mulai menyalibkan Tuhan Yesus di atas Gunung Golgota. Dia mati, dikuburkan. Who are you looking for? Tapi pada hari yang ketiga, Minggu pagi, Go and tell our brothers. Yesus bangkit, adik-adik. Dia tidak ada lagi di dalam kubur. Dia hidup selamanya. Bahkan dia hidup sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa adik-adik. Setelah dia bangkit, dia sempat kunjungi murid-muridnya. Dia tunjukkan ada tanda di kaki, di tangan, dan di lambungnya. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan ada 2 video. Yang satu mati, gak bangkit lagi. Tapi yang satu, Tuhan Yesus, dia mati, dibangkitkan, dan hidup untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ayat di dalam Alkitab, di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14b berkata begini. Mengapa Yesus harus bangkit? Ya, supaya oleh kematiannya, oleh kematian Tuhan Yesus, ia memusnahkan dia. Siapa dia itu? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi pada waktu Yesus mati, Yesus turun ke dalam kerajaan maut, ke dalam neraka. Dia ambil kunci kerajaan maut dan dia bebaskan orang-orang yang hidupnya dalam belenggu dosa. Adik-adik, sehingga pada waktu Yesus bangkit, di situ iblis dikalahkan. Di situ ada gambar, iblis itu sudah ada di bawah kakinya Tuhan Yesus. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut kepada si jahat, si iblis. Amin. Nah, adik-adik, hari ini ada pertanyaan, apa sih artinya kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita? Bagi papa mama, bagi adik-adik. Ada 2 adik-adik, kebangkitan Yesus. Yang pertama nih. Waktu Yesus bangkit, Yesus menang atas iblis. Sama-sama katakan, Yesus menang atas iblis. Atas si jahat, adik-adik. Nah, waktu Yesus menang atas iblis, maka iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dia hanya bisa menipu manusia, tapi dia tidak bisa mengalahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kak, tapi ada orang yang bisa dikuasai iblis karena mereka nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka tidak ada Yesus dalam hidup mereka. Kalau kita percaya, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka iblis tidak bisa lagi mengalahkan kehidupan kita. Nah, waktu kita menyebut nama Yesus, seperti anak ini, dia teriak, Yesus! Adik-adik ngerti nggak? Pada waktu dia teriak Yesus, bukan hanya sekedar teriak, nama Yesus ada kuasanya. Yang mengerti katakan amin. Waktu dia teriak Yesus, maka di situ iblisnya terkejut dan iblis segera lari terbirit-birit, adik-adik. Jadi nggak perlu kita takut. Kalau sewaktu kita takut, kita panggil nama Yesus, adik-adik. Panggil nama Yesus. Ketika kita melihat ada orang yang dirasuk setan, panggil nama Yesus. Adik-adik juga bisa panggil nama Yesus. Sebab Alkitab berkata, dari mulut bayi-bayi, dari mulut anak yang kecil, Tuhan sudah taruh kuasa perkataan di dalam firman yang kita ucapkan.
Waktu kita sebut, kita panggil nama Yesus, maka ada kuasa di situ. Tadi kita menyanyi, ya, ada kemenangan, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Karena apa? Yesus sudah menang. Kepada Yesus diberikan nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa atas sakit penyakit, nama yang berkuasa atas iblis, nama yang berkuasa atas dosa dan sebagainya. Jadi kita tinggal panggil nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang kedua adik-adik, kita ingat sebelum Tuhan disalibkan beberapa hari sebelumnya, Tuhan tuh pernah ngomong dengan beberapa muridnya. Tuhan ngomong apa? Aku akan menderita, aku akan mati. Tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Waktu Tuhan berkata begitu, beberapa muridnya gak percaya. Beberapa muridnya berkata, jangan Tuhan, itu gak boleh terjadi, engkau gak boleh mati. Tapi Tuhan sudah berkata, dia berfirman, aku akan menderita, aku akan sengsara. Tapi hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Dan ternyata benar gak adik-adik? Benar adik-adik. Ternyata Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, dia menepati janji. Dia pernah ngomong kan, aku mati tapi hari yang ketiga aku bangkit. Dan ternyata memang benar, pada hari yang ketiga adik-adik, Minggu pagi. Kak, Jumat sampai Minggu kan 2 hari? Enggak adik-adik, Jumat, Yesus disalib, Sabtu 2 hari. Minggu sudah lewat jam 12 malam itu sudah dihitung 1 hari. Jadi hari Minggu, hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Di situ dikatakan murid-murid melihat malaikat yang menyampaikan kabar. Gak mungkin malaikat bohong adik-adik. Malaikat berkata, Yesus yang kamu cari, dia tidak ada lagi di sini. Dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Coba tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus adik-adik. Wow, luar biasa. Artinya apa? Artinya Yesus bukan hanya menang atas iblis. Kuasanya diberikan kepada kita. Tapi yang kedua, dengan peristiwa ini, Tuhan itu mau ngomong sama kita. Aku adalah Tuhan yang setia. Aku adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari setiap firman dan janji yang pernah aku ucapkan. Adik-adik, nah mungkin kita pernah dengar, kita pernah baca pasti. Di Alkitab ada banyak firman, ada banyak janji Tuhan. Kalau kita bacain beberapa ya, siapa yang pernah baca di dalam Matius 28 ayat 20 berkata begini, aku menyertai kamu senantiasa. Itu Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kalau kita sempat lihat Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan janji aku akan menyertai kamu. Artinya apa? Tuhan sungguh-sungguh, dia tidak akan bohong. Dia tidak akan berkata, iya deh pokoknya kalau aku ingat aku sertai. Kalau aku tidak ingat aku tidak sertai. Enggak Tuhan. Tuhan tidak begitu adik-adik. Yang kedua, Tuhan juga pernah berjanji dalam Yeremia 29 ayat 11. Beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu kita dengar cerita kakak-kakak, Kak Vero, Kak Raymond berkata bahwa Tuhan pernah berkata, aku akan berikan masa depan kepadamu, masa depan yang penuh dengan harapan. Artinya apa adik-adik? Kalau Tuhan ngomong aku akan berikan masa depan yang penuh dengan harapan, selama kita hidup dalam Tuhan, maka janji itu akan digenapi, akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, Tuhan juga pernah janji, sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Artinya apa adik-adik? Sampai kita tua, sampai kita mungkin gak bisa jalan mungkin. Tapi kalau kita berharap sampai tua kita tetap sehat, masih bisa jalan, masih bisa ibadah, masih bisa gendong anak cucu dan sebagainya. Tuhan janji, aku akan terus menggendong kamu adik-adik. Kalau Tuhan pernah berjanji seperti ini, bahkan banyak sekali janji-janjinya, dia akan tepati. Karena apa? Tuhan gak pernah ingkar janji. Nah adik-adik, anak ini tanya sama Tuhan, Tuhan Yesus gimana caranya supaya aku bisa menerima janjimu, supaya janjimu itu terjadi dalam hidupku.
Kalau kita percaya, papa mama, adik-adik, kakak-kakak juga mau ya. Setiap janji firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan firmankan tadi, yang kita baru baca, itu terjadi. Kita punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan menjaga kita, pegang tangan kita, sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Pasti kita mau. Gimana caranya? Singkat adik-adik, yang pertama, Tuhan berkata begini. Tuhan berkata kepada anak ini, kamu harus percaya, kamu harus tahu, yakin bahwa aku mencintai kamu. Adik-adik percaya bahwa Tuhan mencintai kita. Apa buktinya? Buktinya adik-adik, Tuhan turun dari surga. Dia lahir ke dalam dunia, dia lahir di kandang yang biasa, yang kotor. Dia besar, dia mati di kayu salib, dia serahkan nyawanya supaya kita diselamatkan. Kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Itu artinya apa? Tuhan mencintai kita. Di Alkitab pernah juga cerita, ada seorang gembala, dia punya 100 ekor domba. Tapi ada berapa yang hilang? Yang hilang cuma 1. Mestinya gembalanya akan bilang begini, sudahlah 1, toh nanti domba yang 99 akan kawin, akan punya anak lagi. Enggak adik-adik. Gembala itu tinggalkan yang 99, lalu dia cari domba yang 1 itu sampai ketemu. Ada 2 orang anak, yang anak bungsu, dia minta harta warisan bapaknya, dia pergi. Dia miskin, dia gak punya apa-apa lagi, dia makan dari sisa makanan babi, itu pun gak dikasih. Tapi waktu dia pulang dari jauh, bapaknya lari dan peluk anak ini. Anak ini bau, anak ini kotor, anak ini mungkin sudah mendukakan hati papanya. Tapi bapak itu dia peluk, dia berikan baju yang baru, suruh anaknya mandi, dikasih cincin, dikasih sepatu, dibuat pesta. Artinya apa adik-adik? Itu membuktikan bahwa Tuhan, dia seorang bapak yang baik. Walaupun kita sering nakal, walaupun kita pernah berbuat dosa, kalau kita kembali, Bapa akan buka kedua tangannya dan akan terima kita. Dia ampuni dosa kita. Yang mengerti dan percaya, katakan amin. Yang kedua adik-adik, bagaimana supaya janji itu terjadi dalam hidup kita? Sederhana. Yang kedua Tuhan minta begini, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam kasihku. Dalam Injil Yohanes Tuhan pernah berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu berbuah banyak. Adik-adik, hari ini Tuhan mau adik-adik terus tinggal di dalam kasih Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Sampai tua, bahkan sampai kita dipanggil. Kau tetap berdoa, biarlah kita tidak pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Kak, tapi keluargaku ada yang belum kenal Tuhan. Itu tugas kita. Berdoa buat papa mama. Berdoa buat keluarga kita. Supaya keselamatan itu juga menjadi bagian dalam hidup mereka. Amin. Hari ini sebelum Kak Oktav tutup cerita ini, Kak Oktav mau berdoa. Adakah di antara papa mama, adakah di antara adik-adik yang hari ini engkau belum kenal Tuhan, tapi engkau mau menyerahkan hidupmu bagi Tuhan. Engkau mau buka hatimu bagi Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau mengaku dosamu, maka aku akan membuat putih seperti salju. Tuhan akan ampuni setiap dosa dan setiap pelanggaran kita. Mari adik-adik, Kak Oktav undang kita semua bangkit berdiri. Papa, mama, kakak-kakak. Sementara musik akan naikkan melodi ini, kita sudah dengar kabar Paskah. Paskah bicara kemenangan, karena Tuhan sudah menang atas maut, atas si iblis. Dan kita anak-anaknya juga pasti menang bersama Tuhan. Paskah bicara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji,
Setiap apa yang dia katakan kepada kita, dia pasti genapi. Selama adik-adik, papa, mama, dan kita semua hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau kita berdoa, biarlah janji-janji yang pernah adik-adik dengar, yang pernah papa, mama dengar, terjadi dalam hidup kita. Tinggallah di dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mengasihi engkau. Hari ini adakah di antara engkau yang mau buka hatimu untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kak Oktap dan kakak-kakak tempat ini mau berdoa buat semua. Kalau ada di antara kalian, boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Atau ada yang belum pernah berdoa secara khusus untuk undang Tuhan Yesus, angkat tanganmu, arahkan tanganmu ke layar televisi atau gadgetmu. Kau takut berdoa. Adik-adik nanti boleh ikuti doa Kak Oktav. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami sudah dengar berita Paskah, berita sukacita. Tuhan, pagi ini aku buka hatiku, aku undang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku. Tuhan, saya orang berdosa, dan upah dosa adalah mati kekal dalam neraka. Tapi hari ini aku percaya Tuhan sudah mati. Tuhan, ampuni dosa kami. Ampuni dosa saya Tuhan. Basuh dengan darah-Mu. Dan hari ini aku percaya dengan hatiku, mengaku dengan mulutku bahwa Engkau Yesus Tuhan mencintai saya. Engkau Yesus Tuhan, satu-satunya Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami diselamatkan. Mari adik-adik buka kedua tangannya. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu, mereka yang sakit, papa mama yang sakit, adik-adik yang hari ini sakit. Tuhan, tolong mereka. Kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, ada kuasa kesembuhan, ada mukjizat. Saat ini Bapa, biarlah kuasa kesembuhan itu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan, jamah setiap adik-adik, papa mama, semua kakak-kakak, bahkan siapa saja yang saat ini mereka bisa ikut ibadah ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik terima, papa mama terima segala yang baik. Segala yang baik dari Tuhan turun atas-Mu. Tuhan, selamatkan seluruh keluarga kami. Selamatkan seluruh keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Naikkan lagu ini bersama-sama, katakan Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau tinggal di dalam kasih Tuhan. Kami tidak akan lepaskan Engkau, karena kami tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya
Setiap janji yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan genapi dalam hidup kami. Berkati papa mama, berkati keluarga kami, kakak-kakak, adik-adik semua Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati pendidikan, berkati pekerjaan papa dan mama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pagi ini. Tuhan, sekali lagi kami berkata terima kasih buat pengorbanan, buat karyamu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Mari buka kedua tangan kita. Kita akan akhiri, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Papa, mama, kakak-kakak dan adik-adik semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih dari Tuhan Yesus biarlah turun atasmu dan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat Paskah adik-adik sekali lagi. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.